Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Grobogan. Saya Puji Widodo dari SD Negeri 1 Sedadi. Saya Nika Dian Mustikawati dari SD Negeri 1 Termas. Saya Siti Mujaroah dari SDN 2 Kertangirejo. Di sini kami akan melakukan coaching supervisi akademik guna memenuhi tugas 2.3 demonstrasi kontekstual, di mana masing-masing dari kami akan melakukan peran sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Puji. Ya Bu, ini sesuai janji kita kemarin, ya bahwasanya hari ini kita akan melakukan perbincangan sebentar ya Bu. Oh iya Pak. Baik Pak Puji, silakan sesuai dengan janji kita kemarin. Pak Puji akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan Alkitab. Nanti Pak Puji akan melakukan coaching dengan coach Pak Puji dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Nah, iya Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Pak Puji kembangkan? Nah, jadi rencananya untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan nantinya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nanti Bu. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga nanti saya bisa menggali potensi dari coachee saya, sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Puji mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Nah, kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coachee saya, yaitu nanti Bu Dian ya, yang mana kita juga sudah janjian untuk coaching siang hari ini Bu. Baik Pak, nanti saya akan menyampaikan pencapaian Pak Puji dalam melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bapak. Maaf ya ganggu waktunya nih. Ya sesuai janji kita kemarin, bahwasanya siang ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Kira-kira apa nih yang akan Bu Dian diskusikan pada siang hari ini? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa itu anak-anak itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak di kelas. Mungkin pembelajaran saya sedikit monoton gitu, mungkin ya Pak ya. Oh, jadi iya yang sedikit jadi permasalahan untuk Bu Dian ya. Tapi ini menurut Bu Dian ya, dari obrolan kita hari ini apa yang nantinya Ibu Dian harapkan? Dari obrolan kita nanti Pak, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi Bapak. Jadi saya berharap penuh dengan kegiatan ini nanti ada solusi untuk saya. Pak. Baik ya. Nah, gini Bu Dian, kira-kira menurut Bu Dian apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, kemungkinan penyebab pertama itu ya mungkin karena kegiatan pembelajaran saya terlalu monoton sehingga anak itu mudah bosan. Gitu. Kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajarannya terkesan itu saya itu berkomunikasi dalam satu arah, ngoten Bapak. Oh gitu begini. Nah, kan kita udah tahu ya kira-kira masalahnya diantaranya seperti itu. Kira-kira apa yang bisa membuat
murid Ibu Dian di kelas itu dalam pembelajaran ini bisa antusias, kira-kira apa yang bisa Bu Dian lakukan? Mungkin anak-anak itu menginginkan kegiatan pembelajaran itu lebih menggugah minat mereka untuk belajar dengan rasa yang menyenangkan, wonten menawi Bapak. Jadi membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu ya. Ya, saya setuju ya pendapat dengan yang Bu Dian sampaikan. Nah, sekarang menurut Bu Dian nih, untuk membuat murid merasa senang, tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Dian lakukan, apa saja kiat-kiat yang bisa Bu Dian lakukan ini? Mungkin hal pertama yang saya lakukan ya, saya harus membuat pembelajaran yang berpusat pada anak didik saya. Nah, dengan aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian saya bisa menambahkan kegiatan ice breaking mungkin Bapak untuk membuat mereka lebih antusias lagi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, ataupun games yang menarik di sela-sela pembelajaran, agar pembelajaran saya ya lebih diminati oleh anak didik saya, ngoten Bapak. Jadi membuat game yang sekiranya mengarah pada materi atau pembelajaran yang Bu Dian lakukan. Betul sekali Bapak. Ya, baik, luar biasa Bu ya. Nah, ini Bu, sementara ini sumber belajar yang Ibu Dian lakukan di kelas itu apa saja Bu? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan kami Pak. Sementara seperti itu Bu ya? Iya. Mungkin ada sumber lain Bu yang bisa digunakan selain buku teks yang ada di perpus Bu? Saya pikir mungkin banyak ya Pak ya. Sumber belajar seperti video di YouTube sekarang itu banyak sekali ya Pak ya, di blog-blog itu, kemudian ada mungkin tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi sekarang yang sedang booming, sedang tren ya Pak ya, untuk ada di Canva, mungkin Instagram atau TikTok yang penuh dengan konten pendidikan gitu ya. Jadi aplikasi itu enggak hanya digunakan oleh gurunya saja ya, iya, termasuk nanti muridnya juga kita arahkan ke situ yang tujuannya untuk menunjang pembelajaran Bu ya. Ya, betul sekali Bu ya. Ya, saya yakin sekali apabila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti itu nanti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran yang Bu Dian lakukan ya. Nah, kemudian ini Bu, kira-kira rencana apa nih yang dapat Bu Dian lakukan untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bu Dian sampaikan? Oke. Langkah yang pertama, otomatis saya akan membuat rancangan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak ya, dengan menggunakan sumber belajar atau referensi yang beragam tentunya, mungkin dari YouTube atau tadi yang sudah saya sampaikan dari video TikTok atau segala konten pendidikan, tentunya yang berbau pendidikan gitu Pak ya. Kemudian saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Dalam istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan anak itu tetap terpenuhi gitu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya, rencana Bu Dian ini bagus sekali ya, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya diberikan kemudahan, diberikan keberhasilan ya. Kemudian apa nih yang menjadi komitmen Bu Dian terhadap rencana yang sudah Bu Dian sampaikan tadi? Oke, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan Bapak, dengan menggunakan banyak sumber belajar tadi untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat anak-anak semuanya. Oke, wah luar biasa sekali itu Bu Dian ya. Saya sangat mendukung komitmen yang Bu Dian sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Oke, terima kasih Pak G atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan kehadiran oleh anak-anak kita, Pak G. Amin ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik Pak Puji, Bapak tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Dian nggih? Ya, betul Bu. Bagaimana hasilnya tadi Pak? Ya, alhamdulillah hasilnya baik Bu. Ya, jadi Bu Dian tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Dian sampaikan kepada saya terkait proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dian. Alhamdulillah, baik ya Pak Puji. Kita langsung saja nggih bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Puji tadi sampaikan di awal tadi ya. Ya Bu.
apa yang sudah Pak Puji lakukan untuk mencapai tercapaian indikator yang sudah disebutkan Pak Puji pas tadi di awal itu? Tadi dalam saya melakukan coaching, ya saya mencoba memberikan kehadiran penuh, ya saya coba hadir penuh dalam kegiatan tersebut. Kemudian saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dengan saya menatap ya dan fokus pada Budian sebagai coach tadi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada di dalam diri Budian sehingga Budian bisa menemukan ya solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya gitu. Baik, setelah saya observasi tadi, memang Pak Puji sudah melakukan coaching dengan baik, dengan Budian. Ya, Oke, Pak D. terima kasih Bu ya sudah menyampaikan penilaian terhadap coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu. Ya, baik Pak Puji. Selanjutnya, langkah apa saja yang Pak Puji lakukan untuk mengembangkan kompetensi dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Budian tadi? Mungkin langkah saya selanjutnya sebagai upaya saya untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya, saya akan melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Nanti saya coba merefleksikan diri saya tentang kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari berbagai referensi yang dapat menunjang pengembangan kompetensi saya tersebut tadi. Ya, Pak Puji. Jadi, kapan rencana Pak Puji untuk mencari referensi tersebut, Pak? Mungkin akan saya lakukan secepatnya, Bu. Baik, Pak. Nanti kita akan berjumpa lagi ya Pak untuk progres perkembangan Pak Puji selanjutnya di lain waktu lagi ya Pak. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ya, assalamualaikum. Sama-sama Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.